Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya terkait dengan setup awal import data ya. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video saya kali ini, akan lebih baik saudara tonton dulu video saya sebelumnya dan ikuti latihan yang ada di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk materi pada video ini. Oke, setelah saudara selesai mengimport data pemasok ya di video yang sebelumnya, maka langkah selanjutnya kita akan klik lanjut. Ya, kita akan masuk ke proyek dan departemen. Cuman untuk langkah ini kita skip ya. Kita akan mulai masuk untuk mengimport data di persediaan. Nah, sebelum nanti kita mengimport data persediaan, supaya saudara lebih mudah untuk di langkah ini dan nanti di langkah aktiva tetap, kita ubah dulu bahasa yang ada di persiapan singkat. Ya, kita ubah bahasanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya kita menggunakan bahasa Indonesia, kita ubah dalam bentuk bahasa Inggris. Maka kita klik awal, kemudian kita pilih English, kemudian kita klik next, ya, kita masuk advanced setup, kemudian langsung saudara pilih tab inventory. Oke. Pertama kali, saudara akan memasukkan data gudang atau warehouse. Nah, di sini yang untuk warehouse karena hanya satu, ini akan saya ubah saja dalam bentuk center. Hanya tulisannya saya kecilkan. Kemudian kalau sudah, kita klik next. Ya. Nah, ini sama seperti ketika saudara memasukkan data persediaan dengan cara manual. Kita akan memasukkan kita akan mengimport data persediaan itu satu persatu, dalam artian sesuai dengan jenisnya. Di dalam kasus yang kita kerjakan untuk data persediaan itu ada dua. Yang pertama itu adalah komputer, yang kedua adalah handphone. Nah, yang pertama kali akan kita masukkan itu adalah, atau kita import, itu adalah yang komputer. Sehingga untuk item default account yang akan kita linkkan nanti atau kita pilih, itu adalah akun-akun ya yang terkait dengan komputer. Ya, dengan komputer. Jadi, untuk yang pertama yang akan kita import itu adalah komputer. Maka, di item default account ini kita pilih yang terkait dengan komputer. Nah, untuk account default ini ada di halaman 49 ya, tinggal saudara sesuaikan saja. Untuk inventory, saudara pilih inventory computer, kemudian sales, saudara pilih sales computer. Ya, kemudian untuk sales return itu saudara pilih sales return computer. Ya, sales return computer. Sales return computer. Ya. Kemudian untuk item sales discount ini saudara pilih juga yang item sales discount untuk komputer. Oke, kita pilih. Ini karena akunnya cukup banyak, jadi saudara tidak perlu terburu-buru. Kemudian untuk goods in transitnya kita pakai inventory komputer. Kemudian cost of goods sold-nya kita pakai cost of sales komputer. Kemudian untuk purchase return-nya kita pakai inventory komputer. Kemudian cost of sales, expense account-nya itu kita pakai cost of sales komputer. Kemudian untuk unbilled goods account-nya sama ya, kita pakai unbilled received. Kemudian kalau sudah yakin sama, maka kita klik next. Ya, ini kita abaikan saja
Kita klik next. Lalu pilih ya, untuk metode yang kita gunakan itu adalah FIFO ya, kemudian kita klik next. Nah, untuk daftar persediaan yang akan kita import, seperti biasa baris awal tolong jangan diotak-atik apapun ya, saudara langsung saja pilih click here to import from file ya, kita import. Nah, di sini untuk import barang ya, karena tadi saya sampaikan untuk jenis barang yang kita akan kita masukkan itu ada 2, maka kita harus sesuaikan dengan tadi akun default kita akan isi barang komputer, maka item yang akan kita masukkan ini komputer. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke, kita pilih ya untuk datanya itu adalah ya, ini Excel, kemudian kita pilih yang item komputer. Kalau sudah diekstrak, kita tunggu datanya masuk. Oke, seperti biasa baris awal ini kita hapus ya, kita akan memetakan ya kolom-kolom yang ada di data sumber sesuai dengan yang ada di Accurate. Oke, kita masukkan satu-satu item number, kita masukkan. Ini kalau tidak salah di dalam handout juga sudah ada. Silakan sambil dilihat di handout halaman 51. Item description kita pilih quantity satu-satu, kemudian unit 1. Jadi untuk memetakan ini itu hati-hati saja ya, benar-benar harus dilihat. Kenapa, dan ini juga kenapa tadi saya ubah dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena data yang ada di dalam sumber itu kebetulan dalam bentuk Inggris, sehingga nanti ketika disesuaikan di dalam Accurate itu juga dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga saudara lebih mudah untuk memetakan kolomnya ya. As of balance ini kita pilih as of, kemudian cost of unit ini kita ignore aja, ini karena tidak ada ya. Kemudian total cost itu total biaya, kemudian item type ini kita pilih inventory part, kemudian unit 2 kita pilih unit 2, rasio 2 kita pilih rasio unit 2. Jadi saudara harus benar-benar cari dulu ya, apakah ada atau tidak di dalam pilihan di dalam Accurate-nya. Rasio 3 kita pilih rasio 3. Sales price ini kita default selling price, kemudian discount kita pilih discount. Oke, kemudian sales tax kita cari sales tax ya, ini ada sales tax code ya. Kemudian ini kita pilih standar, lalu purchase tax ini kita cari purchase tax codes. Oke ya, oke sudah semua. Kemudian di bagian bawah masih ada satu kolom yang belum kita petakan, dan ini masuk di dalam required field. Nah, required field ini itu harus diisikan. Jadi walaupun ini tidak di bagian atas, tetapi ini itu wajib untuk diisi. Maka kita pilih di sini itu adalah finished goods material ya. Oke, kalau sudah semua, kemudian kita cek di bagian data format, tanggal formatnya. Ini kebetulan ada contoh tanggal format ya, DD, MM, dan YY ya. Maka untuk DD, MM, dan YY ini sudah sama. Kalau sudah yakin, maka kita klik import. Oke, harusnya 27 ya, terimport. Kita cek satu persatu ya. Oke, 27 data terimport, 0 gagal. Oke,
untuk item yang kamera itu sudah terimport ya. Komputer sudah terimport ya. Selanjutnya kita akan mengimport data handphone. Nah, kalau saudara mau mengimport data yang kedua atau jenis barang yang kedua, jangan langsung diimport, tapi kita kembali dulu ke akun defaultnya ya. Nah, akun default ini harus kita ganti sesuai dengan jenis barang yang akan saudara import ya. Sehingga yang akan diimport itu handphone, maka ini juga harus diubah dalam bentuk handphone. Ini handphone, kemudian sales komputer juga handphone, kemudian sales return ini juga handphone, semua harus diubah dalam bentuk handphone. Ini diubah handphone, ini handphone ya, ini juga handphone. Kalau sudah ya, yakin semua sudah tepat, lalu saudara klik next, kemudian saudara next lagi. Ini masih FIFO, kita next, baru kita import. Silakan saudara coba untuk mengimport data handphone ya. Nah, terkadang nanti hasil import yang saudara lakukan itu bisa juga menunjukkan 0 data terimport ya, sekian data gagal. Itu kemungkinan terjadi, dan biasanya nanti di tahap ini ya, itu akan mulai muncul yang namanya problem gitu ya. Nah, ada beberapa penyebab kenapa ada data yang gagal terimport. Yang pertama, itu data telah ada di accurate karena pernah kita import, sehingga data gagal adalah jumlah data yang telah ada ya. Lalu yang kedua, itu adalah atribut data yang diimport itu tidak diakui oleh accurate karena saudara salah dalam melakukan atau keliru dalam memetakan data. Atau yang ketiga, itu adalah sebagian data itu sudah terimport sehingga data gagal adalah jumlah data sebagian yang telah ada. Nah, untuk kondisi 1 ya, yang pertama tadi yang data telah ada di dalam accurate, itu saudara nggak perlu lagi mengimport ya. Dan yang kondisi kedua, apabila saudara salah dalam melakukan pemetaan data, maka saudara perlu melakukan import ulang dan memastikan saudara tidak lagi keliru dalam memetakan data ya. Kemudian yang kondisi ketiga itu perlu import ulang juga ya, hanya setelah proses import nanti selesai, mungkin jumlah data yang terimport itu adalah jumlah data sebagian yang belum terimport ya. Jadi untuk kesalahan itu harus kita lihat mana yang keliru gitu ya. Nah, biasanya nanti ketika keliru itu akan muncul notepad ya. Notepad itu terkait dengan kesalahan yang saudara lakukan ya. Silahkan dicoba untuk item data handphone ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita akan lanjut di langkah yang selanjutnya. Kalau saudara sudah berhasil mengimport data handphone ya, item handphone, maka selanjutnya kita klik next ya. Kita akan masuk ya, mulai mengimport data untuk yang aktiva tetap. Nah, yang pertama akan kita isi ya, atau kita import itu adalah ya untuk data fixed asset untuk fiskal ya. Nah, di sini untuk data fixed asset ini ya, fiskal fixed asset ini itu adalah datanya itu bukan saudara menginput, tetapi memang sudah ada di dalam program accurate ya. Jadi memang untuk data ini itu tidak dari kami ya, tetapi itu adalah dari accurate. Nah, dari mana datanya? Maka saudara klik dulu import ya.
kemudian saudara pilih, kita cari filenya. Nah, ini tergantung di mana saudara menginstal aplikasi Accurate-nya ya. Kebetulan kalau saya itu menginstal itu di drive D ya. Kalau saudara mungkin di C, silakan saudara cari di C. Kemudian saya akan cari program files, kemudian saya pilih Accurate ya, atau nanti saudara cari CPS Soft ya. Ini saya karena pakai Accurate, maka saya pakai Accurate. Kemudian nanti ada sampel, saudara pilih sampel GDB, saudara open, kemudian saudara ekstrak datanya, kemudian langsung saudara import ya. Oke. Nah, maka ini sudah otomatis masuk ya. Jadi untuk data ini itu bukan dari kami, tetapi memang dari Accurate-nya. Silakan saudara cari di tempat di mana saudara melakukan install di komputer masing-masing ya. Oke, kalau sudah, kita klik next ya. Kita klik next, kemudian kita isikan untuk fixed asset type-nya ini. Fixed asset type-nya ini adalah secara manual, satu persatu ya. Silakan saudara isikan. Ini datanya ada di halaman 53, saudara isikan. Saya akan kasih contoh ya. Ini adalah gedung permanen ya. Kemudian untuk fiscal type-nya itu adalah gedung permanen. Nah, saudara enter, kemudian ini juga misalnya saudara isi lagi ya. Gedung semi permanen, maka ini saudara pilih gedung semi permanen. Oke, silahkan saudara lengkapi ya untuk langkah ini. Oke, kalau sudah selesai dalam memasukkan data fixed asset type-nya secara manual, maka kita klik next ya. Kemudian kita akan melakukan import data untuk aset tetapnya. Maka kita klik daftar di sini, kita klik import. Kemudian kita pilih filenya ya. Kita pilih filenya ya, kita open dan kita ekstrak datanya. Oke, kita tunggu ya. Seperti biasa, pada baris awal ini kita hapus ya, kita delete. Kemudian kalau sudah, kita mulai petakan kembali ya untuk data aset tetapnya ya. Asset type ini kita isi fixed asset type-nya. Nah, ini saudara harus semua terisi, jangan sampai ada yang terlewat. Biasanya kalau nanti ada yang terlewat itu potensi terjadi gagal impor ya. Oke, tidak perlu terburu-buru, saudara harus yakinkan data yang saudara petakan ini sudah terisi semua dan benar ya. Nah, ini jangan sampai ada yang terlewat. Biasanya saya akan cek kembali di atas dan ke bawah. Oke, kalau sudah oke. Kemudian kode aset ya, lalu deskripsinya, kemudian tanggal beli, tanggal pakai, tahun, ini adalah estimate life-nya, kemudian di ini yang bulan ya. Kemudian metode depresiasinya itu nanti kita akan dipilih lagi. Ini adalah straight line method sama non depreciable. Oke, kemudian kita ke bawahkan, kemudian asset account. Nah, ini kita pilih satu-satu saudara. Memang agak lama, tapi saudara harus pastikan ya, supaya tidak kerja dua kali saudara. Pastikan yang saudara masukkan ini datanya tidak keliru. Oke, ini tadi goodwill, copyright ya, kemudian equipment, kemudian trademark,
Oke, ini land atau tanah. Oke, kita cek lagi ke atas ya. Oke, kalau sudah oke, kemudian akun akumulasi depresiasi ini untuk gedung, kendaraan, goodwill ini kita masukkan accumulated depreciation. Kemudian copyright juga sama, untuk equipment ada, trademark kita masukkan ini. Oke, ada lagi kita oke. Kemudian untuk akun biayanya kita masukkan ini sebagai akun depresiasi ya. Ini kendaraan. Oke, kemudian goodwill ini amortisasi. Kita cek di bagian bawah untuk goodwill dulu. Kemudian copyright kita cari di bawah juga. Ini equipment. Oke, kemudian trademark. Oke, kita pastikan lagi ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau udah kita oke. Kemudian asset cost ini kita isi itu adalah expenditure. Kemudian expenditure account-nya kita isi. Expenditure account itu adalah opening balance. Kita cari opening balance ini. Kemudian intangible kita pilih intangible. Kalau no berarti ini adalah false. Kemudian kalau yes ini adalah true. Oke, kita ke bawahkan lagi. Kemudian fiscal fixed assetnya kita pilih juga. Ini yes berarti true. Kemudian salvage value ini adalah nilai sisa. Kalau ada notes kita isi notes. Oke, kita cek ke bawah masih ada. Nah, ini jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan semua terisi. Lalu yang selanjutnya adalah kita cek format tanggal ya. Untuk format tanggal ini adalah DD, MM, YY sudah sama ya. Kalau sudah tinggal kita pilih import data. Oke, 18 data terimport, 0 data gagal. Ya. Oke, ini untuk fix asetnya ya. Nah, kalau saudara sudah berhasil sampai dengan tahap ini, maka langkah selanjutnya itu belum selesai saudara. Walaupun kita sudah sampai dengan langkah 18, kita belum selesai karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah import data akun itu belum mencakup pengaturan induk dan anak serta saldo awal ya. Maka untuk hal ini itu nanti akan kita lakukan sendiri, pengaturan induk dan anak serta pengisian saldo awal. Nanti akan kita lakukan di akhir aja. Kemudian untuk daftar pelanggan, pemasok dan persediaan ini hanya menghasilkan saldo awal dalam bentuk satu nilai. Pada pertemuan atau pada video saya yang di manual itu ada contoh untuk pelanggan yang memiliki faktur lebih dari satu ya. Nah, kalau menggunakan data import ini yang tadi saudara sudah lakukan itu hanya terdiri dari satu nilai saja. Kita tidak tahu apakah itu ada berapa faktur di dalam satu nilai tersebut. Nah, maka nanti ini kita akan mengatur untuk beberapa nilai pelanggan yang punya faktur lebih dari satu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk daftar pelanggan dan pemasok. Ini belum termasuk ya atau tidak termasuk atas PPN atas mata uang rupiah.
Jadi walaupun nanti transaksi itu dalam bentuk dolar, PPN itu akan dibayar dalam bentuk rupiah. Nah, ini belum kita lakukan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk aktiva tetap ini itu belum mencakup akumulasi depresiasi. Nah, ini pasti ya setiap akhir bulan kita nanti akan melakukan proses period end. Nanti di akhir kita akan melakukan period end. Oke, yang akan kita lakukan terlebih dahulu itu adalah mengisi saldo pelanggan ataupun pemasok yang memiliki faktur lebih dari satu. Maka kita kembali ke customer dan juga vendors, ya. Ini kita pilih, kemudian kita pilih customer, ya. Kita pilih customer. Kalau saudara perhatikan di dalam handout itu ada preferensi yang harus kita atur, ya, yaitu adalah preferensi dapat mengubah nomor faktur atau can edit invoice number. Nah, untuk preferensi ini, ya, itu nanti kalau misalnya ketika saudara melakukan menginput data faktur ternyata tidak bisa, maka saudara bisa melakukan preferensi ini supaya saudara bisa mengubah data faktur. Tapi kita lihat di dalam pengaturan ini apakah sudah diatur atau belum. Maka kita lihat data pelanggan yang akan kita edit itu adalah PT Simamora. PT Simamora ini kita klik edit, kemudian kita pilih terms, ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini nilainya cuma 1, saudara. Kalau datanya seperti ini, berarti faktur ini itu hanya 1. Padahal di dalam kasus itu PT Simamora punya faktur 3. Berarti ini harus kita ubah. Maka ini kita pilih elipsis di sini. Kemudian kita isikan invoice number. Di sini nomornya 03. Ya, kalau ini sudah bisa diedit, berarti untuk preferensi dapat mengubah nomor faktur ini sudah aktif. Tapi kalau nanti ketika saudara melakukan menginput data faktur ini tidak bisa, maka silahkan lihat di preferensinya. Silahkan diaktifkan untuk preferensi dapat mengubah nomor faktur. Oke, 03 12.100 680, nilainya adalah 6.250. Terminnya sudah sama, ya. Nanti kalau terminnya juga berbeda, silahkan bisa saudara ubah di sini, ya. Jadi apa yang berbeda di dalam data bisa saudara ubah atau saudara edit di sini. Oke, saya masukkan lagi, saya selesaikan untuk yang PT Simamora 679, nilainya 5 juta. Terakhir 03 12 03 12 100 678, nilainya 5 juta. Oke, kalau sudah, ya, maka kita nilai invoice-nya 16.250. Tapi kalau kita oke, maka ini akan jadi seperti ini, ya. Kalau kita oke lagi di sini, ya, maka ini adalah split, bukan tanggal as of, ya, atau tanggal faktornya itu adalah satu tanggal. Oke, silakan untuk pelanggan yang lain, baik itu PT Indah Komputeknik, Surya Jaya Elektrik, dan juga Mitra Elektrik, saudara ubah. Nah, nanti apabila ada tanggal ataupun termin yang berbeda, ya, silakan bisa saudara ubah pada langkah ini. Oke, silakan dicoba. Oke, kalau saudara sudah selesai, ya, mengubah data pelanggan, ya, data faktur pelanggan, ya, ini sudah split, ya, sudah diubah. Maka langkah selanjutnya itu adalah kita akan mencatat saldo piutang pelanggan asing atas PPN rupiah, ya. Nah, untuk saldo piutang pelanggan dengan mata uang asing itu tetap akan terkena PPN. Nah, akan ditampilkan juga, ya,
untuk PPN, karena kita kan membayar pajaknya itu di Indonesia, maka PPN ini tagihannya dalam bentuk mata uang asli, yaitu adalah rupiah, ya. Maka nanti tagihannya pun itu juga dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, kalau langkah ini sudah selesai, maka kita keluar dulu, kita keluar, kita save, ya. Kemudian kita akan mencatat, ya, PPN atas saldo piutang untuk pelanggan asing. Oke, kita pilih sales. Kemudian kita isi sales invoice di sini. Kita pilih sales invoice. Kemudian kita akan pilih pelanggannya itu adalah mitra elektrik. Ya. Nah, pertama saudara akan tampil untuk exchange rate-nya. Nah, exchange rate-nya di sini adalah nilainya 12.500. Berarti untuk transaksi itu nanti dengan menggunakan mata uangnya, pertukaran mata uangnya itu adalah 12.500 1 dolarnya. Kita oke. Kemudian kita lengkapi, ya, untuk invoice-nya itu adalah nomor invoice ini 03 12.100 730. Kemudian invoice date-nya itu adalah tanggal 31 Desember 2016. Oke, saya akan pilih, ya. Kemudian ini juga saya ganti saja. Kemudian untuk fiscal rate, ya. Nah, ini fiscal rate ini adalah dasar nanti untuk menghitung PPN-nya. Kalau untuk exchange rate-nya itu adalah untuk transaksi, kemudian kalau fiscal rate-nya itu nanti untuk menghitung nilai tukar untuk PPN-nya. Oke, untuk fiscal rate-nya itu adalah 12.400. Oke, 12.400. Kemudian kita isikan untuk item. Di sini kita pilih saldo awal. Itemnya 1, nilainya adalah 620, ya, langsung dalam bentuk dolar. Kemudian teksnya kita isi T, ya. Kemudian ini 0, ini kita pilih lagi saldo awal, ya. Hanya ini kita minus 620 tanpa pajak, karena kita hanya ingin mencatat pajaknya saja, yaitu 62 dolar. Ya, maka yang pertama ini kita catat dengan pajak. Lalu kita isikan untuk faktur pajak standarnya itu adalah 010.000.09. Lalu itu nolnya ada 7, 2, 4, 5, 6, 7, ya. Kemudian tanggalnya sudah sesuai, ya. Kemudian di bawah pastikan ini adalah account receivable, ya. Kemudian kalau sudah, ya, kita simpan dan baru. Simpan dan baru, ada simpan dan baru, simpan dan tutup. Kalau simpan dan baru maka tampilannya nanti akan seperti ini lagi, tapi kalau simpan dan tutup berarti nanti keluar. Kita pilih simpan dan baru. Oke, kalau sudah kita klik panah di sebelah sini, kita klik. Oke, pastikan di bawah ini, ya, nilainya itu adalah yang benar segini. Kalau di dalam handout itu nilainya adalah 775, 0 plus 775 itu keliru. Silakan saudara coret aja, itu yang benar adalah 768.800. Kenapa? Itu nilainya itu berasal dari fiscal rate 12.400. Ya, 12.400 dikali dengan 62 dolar. Berarti 768.800 ini itu adalah nilai PPN. Ya, yang di dalam handout itu halaman 58 itu 775, itu fiscal rate-nya itu masih 12.500, belum diganti, silakan saudara ganti saja. Nilainya adalah 768.800. Oke, kalau sudah sama, silakan simpan dan tutup. Ya.
Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengisikan saldo-saldo lain yang belum terisi pada saat kita melakukan import di persiapan singkat. Ya, tadi di persiapan singkat kita sudah mengisikan piutang dagang, utang dagang, persediaan, aktiva tetap. Tetapi untuk saldo akun yang lain kita mengisinya tidak dengan cara import, tetapi dengan cara manual, yaitu dengan cara kita pilih general ledger di sini atau buku besar, kemudian saudara pilih chart of account, ya. Kemudian saudara akan masukkan semua saldonya yang ada di halaman 59 ke dalam daftar akun ini. Saya kasih contoh, misalnya adalah cash rupiah. Di sini cash rupiah tinggal saudara double klik, kemudian saudara isi opening balance itu sebesar 20 juta. Saudara klik OK. Belum berubah, silakan saudara refresh. Jangan lupa setiap ada perubahan pasti harus saudara perbarui, ya. Lalu untuk cash US dollar, ya. Nah, ini saudara tidak perlu repot-repot untuk merubah dalam bentuk rupiah. Saudara tinggal klik aja, double klik, saudara masukkan saja nilainya, yaitu 2000 dolar. Oke. Maka di dalam daftar akunnya nanti sudah otomatis berubah dalam bentuk rupiah. Oke, silakan saudara lengkapi ya sampai dengan premium common stock, ya, saudara isi. Kemudian kalau sudah, ya, pastikan jangan sampai ada yang terlewat, ya. Harus diisi semuanya. Caranya sama, ya. Caranya sama seperti yang cash rupiah dan juga cash US dollar, ya. Tinggal saudara isikan nilainya sesuai yang ada di handout halaman 59. Silakan saudara coba. Oke, kalau daftar akun ini sudah selesai, saudara lengkapi ya saldo-saldo yang lain tadi, mulai dari cash rupiah sampai dengan premium common stock itu sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses period end, ya. Nah, proses period end ini adalah kita mencatat dua hal. Yang pertama itu adalah nanti kita akan mencatat terkait dengan akumulasi. Yang kedua adalah terkait dengan apakah nanti ada selisih kurs atau tidak, ya. Oke, prosesnya sama seperti yang ada di setup manual. Kita pilih activities, ya, kemudian periodic, kemudian period end. Nah, untuk period ini kita isikan di bulan Desember tahunnya 2016. Kemudian untuk exchange rate ini kita lihat di dalam handout itu mengacu ke topik 321. Nah, 321 ini untuk mata uang itu nilai tukarnya adalah 12.500. Kalau tidak ada perubahan, tidak usah saudara ubah. Tapi kalau saudara nanti ada perubahan, silakan saudara pilih. Misalnya saudara ganti exchange rate-nya itu adalah 12.400, maka saudara isi 12.400. Ya, jadi tergantung di tanggal tersebut itu apakah ada perubahan terhadap nilai tukar. Nah, tapi kalau di sini tidak ada, maka tetap menggunakan 12.500. Kalau sudah, ya, maka ini sudah pasti Desember, kemudian tahunnya 2016, ini 12.500, maka kita klik OK. Ya, OK. Oke, kalau sudah, ya, pasti ini sudah mencatat yang namanya akumulasi. Maka kita ketemu nilai sebesar untuk opening balance sebesar sekian. Ini punya saya ya, karena saya lihat di dalam handout ini tidak ada patokan ya opening balance-nya berapa, sehingga untuk tahap import ini saya harap saudara bisa dulu dalam melakukan import. Berkaitan dengan opening balance ini nanti benar atau tidak, sama dengan saya atau tidak, paling tidak saudara sudah bisa dulu dalam melakukan import data, tidak ada yang gagal.
ya, karena saya juga belum tahu untuk opening balance ini karena berkaitan karena datanya ada di handout itu tidak ada, ya, untuk berapa opening balance yang benar, maka sementara berapapun opening balance itu dianggap benar. Yang pasti adalah saudara tidak gagal dalam melakukan import data. Ini khusus untuk di kelas saya, karena di dalam handout tidak ada angkanya gitu, jadi tidak tahu berapa yang benar atau tidak, atau punya saya benar atau tidak gitu ya. Tapi pada tahap ini ya, kebetulan saya tidak ada yang gagal dalam melakukan import data, maka harapan saya kalaupun ada yang sama dengan angka saya itu tidak yang sama dengan saya itu nggak apa-apa, yang beda itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah saudara tidak gagal dalam melakukan import data. Itu poin pentingnya. Nah, berapapun angka yang ada di opening balance, silahkan saudara pindah ke retained earning-nya. Berapapun angkanya, ya, berapapun nilainya saudara masukkan. Ya, oke, saudara masukkan nilainya ya sesuai yang ada di opening balance saudara, karena yang ada di opening balance saya sekian, jadi saya isikan ya 512426 314,81. Oke, enter dulu. Oke, kita refresh ya. Ini mungkin karena angkanya di belakang koma lebih dari 2 sehingga masih ada sisa. Yang penting adalah depannya 0 ya, jadi nggak ada masalah. Oke, untuk import sampai dengan tahap ini sama dengan di manual ya, berapapun nilainya silakan saudara pindah dari opening balance ke retained earning atau laba ditahan atau saldo laba. Oke, pada tahap ini sampai dengan setup import selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.